Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kami Bawaslu Provinsi Gorontalo dapat menyampaikan hasil pengawasan dan uji petik coklik pemilihan tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU bersama dengan jajarannya. Terhadap hal tersebut kami Bawaslu Provinsi Gorontalo wajib untuk menyampaikan ke masyarakat karena terkait dengan data pemilih ini akan berakibat terhadap beberapa hal yang akan dilaksanakan pada pelaksanaan pemilu. Salah satunya terkait dengan surat suara dan juga penempatan pemilih di TPS dan jumlah TPS. Karena ini berimplikasi pada anggaran yang akan dikeluarkan oleh KPU, kemudian terhadap hak dari para pemilih untuk mendapatkan hak-haknya pada saat pemilihan nanti. Hingganya kami Bawaslu Provinsi Gorontalo pada hari ini menyampaikan ke publik terkait hasil pengawasan coklik yang kami lakukan. Terhadap penyampaian tersebut kami persilakan Pak Korbit Pengawasan dan Kehumasan Pak Fajrin untuk menyampaikan siarannya. Pada beliau kami persilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Pak Korbit Penanganan Pelanggaran, Pak Haji John Purba, dan teman-teman insan pers. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa pada hari ini juga kita akan menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat Gorontalo berkaitan dengan hasil pengawasan terhadap pemutahiran data pemilih yang telah dilakukan oleh KPU dalam proses pencoklikan, yang tentunya ini sudah dilaksanakan sebagaimana timeline tahapan yang telah diatur dalam peraturan KPU. Dalam pengawasan kita yang tentunya dilaksanakan kurang lebih 21 hari, itu sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan 17 Juli 2024, Bawaslu Provinsi Gorontalo secara berjenjang ini melakukan dua metode pengawasan terhadap coklit daftar pemilih. Yang pertama, ini kita melakukan pengawasan secara melekat, itu kurang lebih 4 hari. Kita mulai dari hari keempat hingga hari ke-7. Kemudian sejak hari ke-8 dari pelaksanaan coklit yang telah dilakukan oleh Pantarli, ini kita melakukan uji petik dengan metode 1 hari itu 10 KK yang kita coba pastikan bahwa terhadap pelaksanaan uji petik yang tidak sempat dilakukan pengawasan secara melekat, semua ketentuan prosedur dan mekanisme itu dijalankan oleh Pantarli sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di awal tahapan Bawaslu Provinsi Gorontalo dan semua jajaran pengawas pemilu itu melakukan pengawasan terhadap pembentukan Pantarli. Nah, di dalam hasil pengawasan kita, jumlah Pantarli yang terbukti sebagai anggota pengurus parpol, tim kampanye, tim pemenang pemilu dan pemilihan, hasil pengawasan kita di 6 kabupaten kota. Untuk Kabupaten Bone Bolango, alhamdulillah itu kita tidak menemukan ada dalam istilah kita coki Pantarli. Mohon maaf, Pantarli yang terlibat sebagai anggota parpol atau pengurus parpol maupun
tim kampanye atau tim pemenang. Akan tetapi di Kabupaten Bualemo itu kita menemukan ada 6 orang yang terindikasi atau diduga sebagai pengurus atau anggota parpol. Kemudian di Kabupaten Gorontalo Utara itu kita kosong, kita tidak menemukan ada Pantarli yang diduga sebagai pengurus parpol atau tim kampanye dan lain sebagainya yang dilarang sebagai syarat untuk seorang Pantarli. Kemudian di Kabupaten Gorontalo kita menemukan ada 6 dan di Kabupaten Pohuwato 0, kemudian di Kota Gorontalo ada 24. Total temuan yang kita temukan dalam pengawasan terhadap jumlah Pantarli yang terbukti sebagai anggota pengurus parpol, tim kampanye, tim pemenang pemilu maupun pemilihan itu berjumlah 36. Nah, Pantarli dalam melaksanakan tugas ini tentunya harus kita pastikan tidak sebagai atau bukan anggota parpol maupun pengurus parpol. Dan secara keseluruhan semua yang kami temukan berjumlah 36 ini itu sudah ditindaklanjuti oleh jajaran pengawas kita dalam bentuk saran perbaikan. Dan alhamdulillah respon cepat dari teman-teman PPS, PPK maupun KPU Kabupaten Kota itu menindaklanjuti apa yang menjadi saran perbaikan dari Bawaslu. Kemudian terkait rekapitulasi data pengawasan kita dalam proses pencoklitan, total yang kita temukan dalam hasil pengawasan uji petik itu ada kurang lebih di angka 464,415. Itu jumlah data pengawasan kita berdasarkan prosedur yang kita lakukan dengan metode uji petik maupun pengawasan secara melekat. Dengan kategori yang pertama, jumlah Pantarli yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain atau yang biasa kita sebut dengan coki Pantarli, alhamdulillah di Provinsi Gorontalo itu kita tidak temukan. Dalam arti tidak ada coki Pantarli di dalam pengawasan kita selama tahapan pencoklitan. Kemudian jumlah Pantarli yang tidak mempunyai SK, alhamdulillah itu tidak ada. Artinya kita mengingatkan kepada teman-teman PPS, PPK maupun KPU bahwa terhadap Pantarli yang menjalankan tugas pencoklitan itu harus mengantongi membawa serta SK yang telah diterbitkan oleh KPU. Kemudian jumlah Pantarli yang tidak mencoklit secara langsung kita menemukan ada 6 Pantarli. Kemudian jumlah kepala keluarga yang sudah dicoklit dan sudah ditempel stiker kita ada di angka 213.245. Kemudian jumlah kepala keluarga yang sudah dicoklit tetapi tidak ditempel stiker kita ada di angka 302. Kemudian jumlah kepala keluarga yang belum dicoklit tetapi telah ditempel stiker itu kita di angka 17. Kemudian rekapitulasi jumlah pemilih yang menjadi fokus pengawasan kita terhadap jumlah pemilih yang ditempatkan berbeda TPS dengan kepala keluarga dalam formulir model A daftar pemilih kita menemukan ada 57. Kemudian jumlah pemilih yang ditempatkan pada TPS yang jauh dari rumah dalam formulir model A daftar pemilih kita ada di angka 1,172. Kemudian jumlah pemilih yang elemen data pemilih bermasalah atau tidak lengkap dalam formulir model A daftar pemilih kita ada di angka 3252. Kemudian jumlah yang belum memiliki KTPL tetapi dapat menunjukkan surat keterangan rekam diri dari instansi yang berwenang itu ada di angka 22,111. Kemudian jumlah pemilih yang disabilitas
dalam hasil pengawasan kita menemukan ada 2558. Kemudian jumlah pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak masuk ke dalam daftar pemilih ada di angka 2525. Kemudian jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi masuk ke dalam daftar pemilih ada di angka 3584, dan jumlah pemilih yang belum dicopot ada di angka 67. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman media, kami juga ingin menyampaikan rekapitulasi data pengawasan jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi masuk ke dalam daftar pemilih. Nah, untuk jumlah pemilih yang bukan penduduk setempat atau alamatnya tidak sesuai, itu kita menemukan ada 45. Kemudian jumlah pemilih yang merupakan anggota Polri itu ada di angka 105. Kemudian jumlah pemilih yang merupakan anggota TNI ada di angka 22. Kemudian jumlah pemilih yang merupakan warga negara asing, alhamdulillah kosong. Nah, kemarin kami menyampaikan ini kepada KPU, tetapi setelah kita cross check kembali, ternyata teman-teman Panwas Desa Kelurahan kita salah memasukkan data itu ke kolom yang seharusnya itu tidak dicantumkan gitu. Sehingga setelah kita cross check kembali dalam monitoring kita, ternyata untuk jumlah pemilih yang merupakan warga negara asing sampai dengan hari ini alhamdulillah kita di angka 0. Kemudian jumlah pemilih pindah domisili atau keluar kita menemukan ada 976. Kemudian jumlah pemilih di bawah umur ada di angka 11. Kemudian jumlah pemilih ganda. Nah, ini jumlah pemilih ganda ini yang kemudian ini harus kita tekankan kepada KPU untuk sesegera mungkin dicermati dan dihapus atau dibersihkan. Ini ada di angka 41. Kemudian jumlah pemilih yang meninggal ada di angka 2691. Kenapa ini muncul Bapak dan Ibu? Karena ada perbedaan di pandangan kita dan KPU. Kalau KPU itu dia mengacu pada de jure, artinya walaupun seseorang sudah dinyatakan meninggal, kalau kemudian tidak dapat menunjukkan dokumen dalam bentuk misalkan akta kematian atau surat keterangan dari pemerintah desa, maka KPU tetap menghitung atau melihat data itu masih hidup. Sehingga jumlah dalam pengawasan kita menemukan pemilih meninggal itu masih di angka 2691. Kemudian jumlah pemilih yang tidak dikenal kita menemukan ada di angka 30. Dari hasil pengawasan dan uji petik yang dilakukan oleh Bawaslu untuk pemilih yang tidak dikenal, dari hasil uji petik terdapat 30 dengan rincian di Kabupaten Bone Bolango ada 24. Kemudian Kabupaten Gorontalo Utara ada 3 dan Kabupaten Pohuwato ada 3. Dan terhadap hal ini jajaran pengawas pemilu menyarankan agar dilakukan koordinasi dengan Ketua RT untuk melakukan pencermatan data pemilih yang mencocokkan dengan arsip dokumen salinan KK, namun nama-nama tersebut tidak terdaftar dalam pemilih tidak dikenali. Yang berikut Bapak dan Ibu, berdasarkan hasil pengawasan uji petik coklit, Bawaslu Provinsi Gorontalo telah menyampaikan imbauan. Yang pertama, isi imbauan kita, KPU melalui jajaran PPS dan Pantari melakukan pencermatan dan akurasi data pada saat penyusunan daftar pemilih hasil pemutahiran DPHP yang kemudian menjadi DPS oleh PPS dibantu oleh Pantari, yakni sejak tanggal 25 Juli sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024 sebagaimana tahapan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentu ini mengacu kepada ketentuan peraturan KPU nomor 7 tahun 2024 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dalam pilkada serentak tahun 2024. Kemudian masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk mengecek nama terdapat dalam daftar pemilih dan memaksimalkan upaya pencegahan kolaboratif melalui literasi hak pilih, kerjasama, publikasi, dan partisipasi aktif mengawal hak pilih.
Dan yang terakhir, jika menemukan kerawanan dan dugaan pelanggaran, dipersilakan menyampaikan permasalahan tersebut kepada posko kawal hak pilih di wilayah terdekat yang telah disiapkan oleh Bawaslu, baik secara offline maupun secara online. Jadi penekanan kami terhadap data-data yang kami sampaikan ini melalui media, sudah seharusnya teman-teman KPU sesegera mungkin menindaklanjuti apa yang menjadi saran perbaikan dari Bawaslu. Jika saran perbaikan ini tidak ditindaklanjuti, maka tentu kita akan menindaklanjuti ini sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena dalam ketentuan kita terhadap saran perbaikan atau rekomendasi yang disampaikan itu punya durasi waktu yang singkat, yakni kurang lebih 3 hari setelah saran perbaikan disampaikan oleh KPU harus ditindaklanjuti. Dan yang terakhir, kami berharap kepada seluruh masyarakat, masyarakat Gorontalo yang ada di beberapa kabupaten kota, 6 kabupaten kota, agar sesegera mungkin jika merasa diri belum dicoklit atau belum terdaftar sebagai daftar pemilih, sesegera mungkin menyampaikan kepada Bawaslu, karena kita punya posko kawal hak pilih 1 kali 24 jam itu melayani untuk sesegera mungkin kita sampaikan kepada KPU untuk ditindaklanjuti sebagai masuk dalam daftar pemilih. Saya kira ini yang bisa sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh Pak Koordinator Penanganan Pelanggaran. Terima kasih. Sekali lagi kami dari Bawaslu ingin menyampaikan bahwa seluruh rangkaian pengawasan terhadap tahapan ini tentu butuh dorongan, butuh partisipasi dari masyarakat dalam keterlibatan masyarakat secara aktif sebagai pengawas partisipatif. Demikian, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Tadi ada beberapa rekapitulasi yang terkait dengan data pengawasan jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat. Tentu ini ada potensi kalau kita melihat secara dari konteks penanganan pelanggaran, ini bisa saja terjadi pelanggaran itu. Mengingat misalnya di dalam ketentuan pasal 177 itu dikatakan bahwa setiap orang yang disengaja memberikan keterangan, ada keterangan yang tidak benar tentang dirinya sendiri ataupun tentang orang lain. Ini ada potensi pidananya. Di sini dikatakan 12 bulan atau denda paling sedikit 3 juta rupiah. Ini terkait dengan hasil pengawasan ini ada beberapa potensi yang bisa saja nanti itu disalahgunakan oleh para pihak, misalnya terkait dengan dari jumlah pemilih yang merupakan anggota Polri sekitar 105 orang gitu. Nah, kemudian pada saat misalnya pada saat pemilihan dia menggunakan hak pilihnya gitu, itu ada potensi terjadi dugaan bisa terjadi pada pelanggaran pidana pemilu. Atau yang lebih spesifik misalnya orang yang meninggal kemudian tiba-tiba hidup kembali pada saat pencoblosan. Dan itu juga bisa terjadi. Jadi memang persoalan terkait dengan orang yang meninggal ini yang menjadi hal yang sulit dibersihkan dari data penduduk dengan data pemilih. Karena memang sebagaimana disampaikan oleh Pak Koordinator Pencegahan tadi, untuk menghapus orang yang meninggal dari data penduduk itu butuh dokumen. Salah satu dokumennya adalah akta kematian. Sementara orang mengurus akta kematian itu biasanya ada kepentingan, ada keperluan, misalnya terkait dengan hutang piutang, misalnya terkait dengan harta warisan atau hal-hal lain itu. Sepanjang tidak ada kaitan dengan hal itu, maka keluarga tidak akan mengurus akta kematian. Makanya jumlah yang orang yang sudah meninggal kemudian masih terdata di daftar penduduk ataupun di DPT itu masih sangat demikian besar karena memang ada syarat administratif yang harus ditetapkan. Tetapi dari sisi pidananya memang ada
Misalnya terkait dengan pasal 177 ayat A, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data, itu ada juga pidananya. Jadi pernah juga terjadi di kota Gorontalo itu, dia masih hidup tapi dia sudah membuat akte kematian. Pernah itu terjadi di kota Gorontalo, mungkin kalau tidak salah di kota utara sana. Jadi orangnya masih hidup tapi sudah ada akte kematiannya gitu. Nah, ini satu hal. Jadi mungkin akan ada hal-hal yang baru lagi yang ke depannya akan terjadi dengan penyalahgunaan data pemilih ini mungkin akan lebih berkembang lagi. Ada juga yang suaminya masih hidup tiba-tiba dikatakan sudah meninggal gitu. Ternyata karena kawin lagi, jadi istrinya mengatakan bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dunia gitu. Jadi ini banyak hal. Ada juga terkait dengan misalnya anggota PPS, anggota PPK, KPU yang tidak melakukan verifikasi, yang tidak melakukan rekapitulasi data pemilih gitu. Atau ada juga yang di pasal 178 yang mana setiap orang yang sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. Ini juga ada ancaman pidananya gitu. Jadi ini artinya kalau memang ini nanti tidak diseriusi oleh KPU, maka tentu ketidakseriusan KPU itu nanti bisa berdampak kepada pidana pemilu. Nah, oleh sebab itu terkait dengan coklit ini, terkait dengan imbauan, terkait dengan beberapa saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, maka kami berharap KPU untuk segera menindaklanjuti. Karena bukan hanya terkait dengan potensi pelanggaran administratif, tetapi di dalamnya juga ada potensi pelanggaran pidana pemilu. Apabila itu terjadi, maka tentu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota akan menindaklanjuti sebagaimana mekanisme tata tertib prosedur penanganan pelanggaran. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dari pandangan Divisi Penanganan Pelanggaran terkait dengan hasil pengawasan data pemilih yang disampaikan oleh Pak Kodim Pencegahan tadi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi yang pertama disampaikan oleh Pak Fajrin terkait dengan pengawasan dan pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap pencoklikan. Kemudian setelah itu mekanisme penanganan pelanggaran tadi disampaikan oleh Pak John. Kemudian kami ingin menyampaikan pula bahwa ada satu hal yang sempat terlupakan terkait dengan ada pemilih satu orang tapi dia memiliki dua identitas. Itu di Bonebolango dan di Gorontalo Utara. Dan tambahan tadi yang disampaikan oleh Bu Kodim terkait dengan coklik yang dilakukan di perumahan. Ini agak kesulitan karena rata-rata susah untuk ditemui. Dan ini kami meminta pada KPU untuk dapat memaksimalkan kembali, dan upaya maksimal ini kami diupayakan untuk dilakukan pengawasan. Dan yang terakhir, kurang lebih ada 7 ribuan pemilih yang pertama mengganti identitas nama, kemudian yang kedua mengganti alamat, perubahan elemen data ya. Kemudian yang kedua terkait dengan tahun lahir dan tanggal lahir. Ini ada 7.000 lebih di Provinsi Gorontalo, dan ini juga sudah dilakukan coklik oleh dilakukan uji petik oleh Bawaslu, dan masih sementara berlanjut dilakukan oleh Bawaslu dan KPU. Ini sudah disampaikan oleh KPU pada saat rakor dengan Bawaslu Provinsi Gorontalo dan Bawaslu Kabupaten Kota bersama KPU Kabupaten Kota. Masih ada yang ingin tambahkan Pak Fajrin? Ya, untuk teman-teman media ada juga beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Ini berkaitan dengan daftar pemilih yang ada di wilayah perbatasan. Nah, Provinsi Gorontalo ini perbatasan dengan dua daerah, yakni daerah Sulawesi Tengah dan daerah di perbatasan Gorontalo Utara dan di perbatasan Bonebolango serta di perbatasan Kabupaten Pohuwato. Nah, oleh sebab itu dalam waktu dekat Bawaslu Provinsi Gorontalo beserta jajaran Bawaslu Kabupaten Kota yang berada di perbatasan dua daerah tersebut ini akan melakukan
uji petik terhadap kualitas data yang telah dicoklit oleh Pantarli. Nah, kami sudah berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk mensinkronkan data-data hasil coklit yang telah dilakukan oleh KPU Sulawesi maupun KPU Sulawesi Utara dan KPU KPU Provinsi Gorontalo. Kemudian yang kedua, kami juga ingin menekankan di dalam hasil pengawasan kita ini bahwa terhadap potensi pelanggaran yang kami temukan di dalam pengawasan kita, mengingat dalam waktu dekat ini KPU akan sesegera mungkin melaksanakan daftar pemilih hasil perbaikan menuju daftar pemilih sementara, sehingga Bawaslu Provinsi Gorontalo beserta jajaran Bawaslu Kabupaten Kota akan menyampaikan imbauan agar teman-teman KPU patuh pada ketentuan dan mekanisme yang ada. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ketua. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman sekalian, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum. Saya Ferry dari Edari. Tadi disampaikan bahwa ada sekitar 2000 lebih ya data pemilih yang katanya sudah meninggal. Nah, itu Bawaslu menganggap mereka itu sudah meninggal dari mana? Sementara kan KPU beranggapan belum ada akta kematian seperti itu. Nah, Bawaslu menganggap mereka sudah meninggal seperti apa? Kemudian tadi seperti disampaikan oleh Pak Jod, kalau mereka tidak memiliki akta kematian, bagaimana menghapus mereka dari daftar pemilih? Kan bisa jadi bermasalah juga. Terima kasih. Ya, terima kasih. Lagi Pak. Betul. Lanjut. Ya, saya melihatnya dari proses rekrutmen Pantarli. Tadi ada beberapa dalam jumlah yang sangat cukup banyak, tapi bukan persoalan jumlahnya. Persoalan proses rekrutmen Pantarli ini yang kemudian ternyata mereka berafiliasi kepada partai politik atau salah satu calon. Nah, saya ingin bertanya bagaimana pengawasan teman-teman Bawaslu terkait proses rekrutmen itu. Apakah pada saat rekrutmen tidak dilakukan pengawasan secara melekat terhadap mereka yang kemudian di akhir itu terbukti mereka berafiliasi. Nah, saya kira ini menjadi warning bagi kita. Bisa saja itu dalam jumlah yang lebih banyak lagi, tetapi mungkin tidak terdeteksi. Sehingga nanti publik akan menilai bahwa integritas dari penyelenggaraan juga diragukan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Rusli dari Bayangkara Indonesia Puparindo. Pertanyaan saya Pak terkait dengan data di mana unsur ORDP ini yang terdata ada dalam daftar pemilih. Nah, itu yang kemudian bagaimana sendiri dari pihak Bawaslu dalam hal penanganan ini. Terus yang kedua, kemarin disampaikan dari pihak KPU bahwa hasil data ganda itu berkisar 100.000 lebih. Sementara tadi saya dengar dari Bawaslu hanya sekitar 40-an. Nah, ini gimana terhadap sinkronisasi data ini? Terima kasih. Nah, yang pertama, agak berbeda cara pandang kita, Pak, terkait ini yang meninggal. Kalau kita tidak hanya memastikan dia secara de jure itu terpenuhi untuk Bawaslu, tapi kita juga secara de facto, artinya kalau orang sudah meninggal secara fakta, dia meninggal, kemudian KPU berargumentasi dasarnya mereka dia harus terpenuhi secara de jure-nya, terpenuhi dulu secara administratif, harus ada akta kematian. Nah, sehingga di dalam hasil pengawasan kita itu kita temukan ada sekian jumlah
data yang sudah secara de facto dia meninggal, tapi secara de jure menurut teman-teman KPU belum masuk administrasi akta kematian atau surat keterangan kematian dari pemerintah desa. Nah, kami menyampaikan kepada KPU tidak harus menunggu, karena alasan orang mengurus akta kematian ini ada urusan yang penting, misalkan ada pembagian harta gonogini. Nah, maksud kami ingin mendorong KPU sesegera mungkin lebih mengedepankan substansi dari kualitas data pemilih yang akan digunakan pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Artinya, mereka dong harus bekerja tidak menunggu, tapi cepat berkoordinasi dengan pemerintah desa, mendorong angka-angka ini agar sesegera mungkin itu diterbitkan surat keterangan kematian atau akta kematian yang bersangkutan. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan Pantarli yang terindikasi diduga sebagai anggota parpol atau pengurus parpol, ini di awal pembentukan data ini yang kita sampaikan ada 6. Jadi data pada saat pembentukan atau perekrutan Pantarli. Nah, sehingga data ini kita melalui instruksi Bawaslu menyampaikan kepada jajaran pengawas kita sesegera mungkin disampaikan saran perbaikan. Nah, alhamdulillah dari 6 yang kita temukan tadi itu ditindaklanjuti oleh jajaran kita dalam bentuk saran perbaikan, dan alhamdulillah KPU melaksanakan itu. Ya, diganti. Nah, itu alasannya kenapa kita harus sampaikan bahwa di dalam proses pengawasan kita tidak hanya proses pencoklitan yang dilakukan oleh Pantarli, tapi pembentukan Pantarli itu dalam pengawasan kita secara langsung. Jadi angka-angka tadi itu sudah ditindaklanjuti KPU dan diganti orang-orangnya, dipastikan orang-orang yang memang benar-benar teruji integritas dia sebagai pelaksana tugas dalam pemutahiran data. Selanjutnya mungkin akan ditambahkan oleh Pak Ketua terkait TNI Polri tadi. Ya, pertanyaan tadi terkait dengan TNI Polri, ini masuk dalam daftar pemilih rata-rata mereka yang menjadi TNI Polri baru. Anak-anak yang baru yang awalnya mereka SMA, kemudian mendaftarkan diri menjadi TNI Polri dan mereka lulus, hingga belum sempat dihapus oleh teman-teman KPU, dan ini sudah kami temukan dan sudah disampaikan, dan itu tidak ada pelanggarannya karena mereka tidak memasukkan nama itu, bukan berarti mereka ingin memilih, tapi kelalaian karena pada saat mereka mendaftar belum diketahui bahwa yang bersangkutan sudah lulus atau tidak. Kemudian juga ada pemilih pemula yang sudah masuk dalam daftar pemilih yang di dalamnya TNI dan Polri yang sudah memasuki masa purna tugas. Setelah mereka purna tugas, maka mereka akan dimasukkan dalam daftar pemilih pemula, ya pemilih baru, ya seperti dengan teman-teman yang berumur 17 tahun. Ini juga kami maksimalkan melakukan pengawasan terhadap yang melakukan perubahan KTP. Nah, terutama anak-anak yang memasuki usia 17 tahun. Karena akan menjadi sangat penting terkait dengan KTP nanti akan dimanfaatkan oleh para pemilih pada saat mencoblos nanti. Ini upaya-upaya maksimal yang sudah dilakukan oleh Bawaslu dalam melakukan pengawasan, dalam menjaga hak dari masyarakat pada saat memilih nanti. Jika masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, kami persilakan. Ya, kita kan saya sampaikan di awal pengawasan kita itu dengan 2 metode. Metode pengawasan melekat itu cuman 4 hari kita lakukan. Kenapa? Karena jumlah pengawas kita di bawah dengan jumlah Pantarli yang menjalankan tugas itu berbeda. Nah, kalau di desa itu kita cuma punya 1 pengawas. Nah, sementara di dalam 1 desa itu
ada bisa sampai 5, 6, 7 TPS. Nah, setiap TPS, kalau jumlahnya melebihi dari 400, maka KPU menurunkan pantarlinya 2. Nah, sehingga di dalam pengawasan kita menggunakan metode uji petik. Uji petik itu dengan cara setiap hari kita mendatangi 10 KK. Nah, kalau di KPU terbaca ada sekian ribu ganda, maka tugas KPU adalah membersihkan yang ganda tersebut. Di kita, karena keterbatasan SDM dalam melakukan pengawasan, maka yang kita temukan terhadap hasil pengawasan dengan metode uji petik dengan jumlah yang saya sampaikan tadi. Nah, artinya tinggal kita sinkronkan, kalau di sana yang banyak, di sini sedikit, apakah yang sedikit ini bagian dari jumlah yang banyak atau menambah lagi dari hasil pengawasan kita terhadap jumlah yang telah ditemukan oleh KPU. Nah, pada prinsipnya pemutahiran data ini tidak akan berakhir sampai hari H. Itu masalahnya di dalam pemilu. Sehingga Bawaslu tidak sekedar berhenti memastikan masyarakat yang terdaftar sebagai daftar pemilih dengan batas waktu yang sudah diatur oleh KPU. Jika kita menemukan ini ada hal-hal yang sifatnya data belum dicoklit oleh Bawaslu atau oleh KPU, maka kita akan sampaikan dia dalam bentuk saran perbaikan. Kita akan sampaikan dia dalam bentuk saran perbaikan untuk ditindaklanjuti oleh KPU. Maka di akhir tadi saya sampaikan, walaupun sudah berakhir masa coklit, kita akan melakukan uji petik di perbatasan, memastikan kualitas data yang ada di perbatasan itu bukan data yang masuk tanpa mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan ketentuan undang-undang. Itu maksud kami. Oleh sebab itu, melalui teman-teman media juga kami berharap menginformasikan kepada kami jika ada masyarakat yang benar-benar sudah wajib pilih tapi tidak terdaftar sebagai daftar pemilih. Untuk kita tindak lanjuti dalam bentuk rekomendasi ke KPU, segera diperbaiki dan dilakukan pemutahiran sebagaimana ketentuan yang ada. Saya kira demikian. Terkait ini penanganan pelanggaran yang kemarin temuan di PSU, dugaan manipolitik serta kampanye, itu sampai dengan saat ini sudah bagaimana penanganannya, Pak? Ya. Terima kasih. Terkait dengan PSU, jadi ada 2 ya. Di Kabupaten Bole itu ada laporan dari masyarakat atau sekelompok masyarakat melaporkan dugaan manipolitik pada saat pelaksanaan PSU di Kabupaten Bole. Ya, terhadap laporan itu Bawaslu Bole sudah melakukan kajian, bahwa berdasarkan kajian dari laporan itu, kesimpulannya laporan tersebut memenuhi syarat formil dan material. Ya, karena ini dugaan dan diregistrasi, karena ini dugaan pelanggaran pidana pemilu, maka masuk pada tahap penyelidikan. Dan pada saat ini sementara dibahas antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Nah, informasi terakhir dari pihak Bawaslu sementara mengundang dan para pihak-pihak untuk dilakukan klarifikasi. Oleh sebab itu kami berharap partisipasi daripada pelapor, saksi, agar kiranya dapat memenuhi undangan klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu, karena ada dugaan para pihak tersebut tidak siap untuk diklarifikasi. Jadi tentu karena ini laporan, maka
tindak lanjut daripada dugaan pelanggaran itu tergantung kepada keterangan ataupun bukti-bukti yang disampaikan oleh pelapor dan saksi-saksi. Nah, sehingga tindak lanjutnya tergantung kepada para pihak-pihak tersebut. Nah, sampai hari ini masih ada yang diundang, sudah 2 kali undangan belum hadir juga gitu. Nah, masalahnya Bawaslu itu tidak punya kekuatan memaksa. Kita tidak bisa memaksa para pihak untuk hadir sebagaimana penegak hukum lainnya memaksa pelapor, terlapor ataupun saksi-saksi. Ini salah satu hal yang menjadi perhatian kita. Demikian juga yang terkait dengan awalnya itu yang di Pohwata itu juga laporan. Tapi tiba-tiba nih pelapor ini tidak mau menandatangani laporannya. Nah, karena menurut pandangan Bawaslu ada peristiwa hukumnya, maka terhadap peristiwa hukumnya itu dijadikan informasi awal dan oleh Bawaslu dilakukan penelusuran. Hasil penelusuran dari Bawaslu ada terpenuhi syarat formil material dan saat ini itu sudah diregistrasi kemudian dibahas di Gakumdu dan tentu kita punya waktu 7+7 sekitar 14 hari untuk menindaklanjuti. Nah, sama dengan posisi Bualemo juga ini. Ya, saksi-saksi yang awalnya itu sangat semangat 45, tapi seiring dengan waktu semakin lama semakin surut. Nah, sehingga ada itu kendalanya di situ. Jadi kalau memang para pihak ini bisa cepat memenuhi undangan, 1 kali undangan datang memenuhi undangan itu di Bawaslu, maka tentu Bawaslu akan segera menindaklanjuti. Tapi kalau memang seperti itu keadaannya, ya kita dalam posisi menunggu gitu kan, karena itu tadi Bawaslu tidak punya kekuatan untuk memaksa gitu, memanggil secara paksa para pihak-pihak itu untuk diklarifikasi. Ini salah satu ciri khas daripada Bawaslu yang berbeda dengan APH yang lain, kira-kira begitu dalam konteks penanganan pelanggaran pemilu ataupun penanganan pelanggaran lainnya. Ini mungkin progres yang bisa kami sampaikan terkait dengan penanganan pelanggaran pasca PSU di Bualemo dengan Pohwata. Oke, cukup ya? Oke, baik, terima kasih. Kami ucapkan ke teman-teman media yang alhamdulillah sudah memenuhi undangan kami untuk melaksanakan jumpa pers terkait dengan coklik data pemilih yang ada, pengawasan data pemilih yang ada di Provinsi Gorontalo. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.